Ya, sebentar ya, saya live. Oke. Dua Timotius 2, ya, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh ya. Saya bacakan untuk kita semua. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sering kali mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengenai pribadi-pribadi atau karakter-karakter yang Tuhan inginkan dalam kita. Ya, Rasul Paulus sampai menyampaikan di sini ayat yang ketujuh supaya kita betul-betul memperhatikannya. Mengapa? Karena seringnya orang itu meminta sesuatu kepada Tuhan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Dia lupa bahwa di dalam Tuhan, yang Tuhan mau adalah dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Ya, tentu kita berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu itu baik, tetapi kita harus seimbang. Kita harus juga melakukan yang menjadi bagian kita. Nah, bagian kita adalah yang Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkenan kepada Dia. Caranya bagaimana adalah menjadi seperti prajurit. Ya, tadi dia katakan kita harus meniru prajurit. Apa itu? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya ia dikenan oleh komandannya. Supaya kita berkenan kepada Tuhan adalah kita tidak boleh hanya memikirkan gitu ya, soal-soal penghidupan kita. Ya, kita harus betul-betul menjadi seorang prajurit di dalam Tuhan. Ya, tujuannya adalah supaya kita berkenan di hadapan Tuhan kita. Jadilah seorang prajurit. Nah, yang kedua, jadilah seorang olahragawan. Olahragawan itu untuk mendapatkan mahkota, katanya, dia harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga untuk mendapatkan mahkota. Begitu dengan kita. Tuhan mau kita di dalam kehidupan kita menjadi seperti olahragawan, supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan, supaya kita mendapatkan mahkota. Mari Bapak Ibu, ya teladani, menjadilah seorang pribadi yang menjadi seorang olahragawan, ya, supaya kita bisa mendapatkan mahkota. Karena yang diharapkan dari kita akhirnya adalah kita mendapatkan mahkota. Nah, yang selanjutnya adalah dikatakan menjadi pribadi seorang petani. Dikatakan di sini seorang petani harus bekerja keras. Ya. Nah, banyak orang mengira kalau hidup di dalam Tuhan adalah kasih karunia yang tidak melakukan apa-apa. Betul, untuk mendapatkan mendapatkan sesuatu itu kita adalah mendapatkannya dengan kasih karunia. Hanya karena kasih Tuhan kita. Tetapi yang Tuhan mau kita adalah seperti petani, ya, bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Ya, di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan, ya, kita harus bekerja keras supaya mendapatkan hasil, dan jangan
apa, jangan ragu ya di dalam Tuhan ini, katanya ya giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab kalau sudah tiba waktunya kita akan menuai ya. Nah, jadi mari melalui pagi hari ini kita diingatkan, diteguhkan oleh Tuhan supaya setiap kita ya melakukan yang menjadi bagian kita ya, dan percayalah kebenaran firman Tuhan ini akan tergenapi. Ya, orang-orang yang tidak dipusingkan, nah ini menjadi seorang prajurit akan dikenan oleh Tuhan. Kalau kita bertanding menurut peraturan, maksudnya menurut kebenaran firman Tuhan, setiap kita menurut aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan ya, melakukan kebenaran firman Tuhan ini ya, maka kita akan mendapatkan mahkota. Janji-janji Tuhan akan tergenapi atas hidup kita. Begitu juga menjadi seorang petani. Kita akan yang pertama mendapatkan hasilnya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sebab apa yang ditabur orang akan dituai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku.